Assalamualaikum guys, sebelum nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Jangan lupa klik loncengnya juga ya. Selamat menonton. Seminar proposal dan saya mengerti juga dan saya banggakan mahasiswa sipil yang hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini yang pertama mungkin hampir ada umum ya, karena materinya hampir sama, jadi kemarin kami mengambil kesepakatan untuk dilakukan adalah dan juga bisa merusak harapan menteri. Karena Lutfi ini ada urusan dulu sekali sehingga untuk kesempatan pertama saya mengambil kesempatan pada saudara Fahmi nanti untuk memperhatikan. Kemudian lanjut dengan tanya jawab ini yang hadir nanti bertanya ya, perhatikan kalau ditanya ngambil nanti diskusinya hidup dan juga dilakukan kepada teman-teman yang melakukan penelitian. Untuk kesempatan yang pertama, saya berikan kepada saudara Fahmi untuk mempresentasikan proposalnya. Mungkin dengan waktu yang singkat, yang lama, kami beri kesempatan sekitar 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Andi Herwiono, STMT, selaku dosen PBB 1 sekaligus penguji. Yang terhormat Ibu Tisniati, STMT, selaku dosen PBB 2 sekaligus penguji. Yang terhormat Ibu Tristiana, STMT, selaku wakil dekan Fakultas Teknik Universitas Andalusuma. Hari ini Sabtu 18 Juli 2020, saya Siti Akoba dengan NIM 1622-2010-281 Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2016 akan melakukan seminar proposal dengan judul Pengaruh Penambahan Limbah Plastik Terhadap Kuat Tekan Beton. Adapun proposal ini terdiri 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua dasar teori, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Langsung saja masuk ke bab pertama. Latar belakang. Pada bab 1 ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah latar belakang. Beton merupakan struktur bangunan yang pada umumnya digunakan pada zaman sekarang ini. Karena beberapa keunggulannya dan kelebihannya, beton banyak digunakan pada struktur bangunan. Sedangkan sampah, khususnya limbah plastik, merupakan masalah dari dulu hingga sekarang yang masih sangat sulit untuk mengurangi dari limbah plastik tersebut. Sehingga pada studi kasus yang saya lakukan di Bank Sampah Induk Berkah Jaya Plastindo di Tembalu, Kelurahan Rejo, pemilik bank sampah mengeluhkan adanya sisa pengolahan sampah yang mana jika dilakukan terus-menerus maka akan menambah masalah di lingkungan, sehingga perlu adanya untuk mengatasi permasalahan sampah minimal untuk mengurangi dari sisa pengolahan sampah tadi. Karena pada bank sampah itu tersebut mereka melakukan pengolahan sampah sejajar kemudian dijual kembali, sedangkan ada sisa limbah plastik yang tidak dapat dijual kembali atau tidak bernilai ekonomis. Sehingga dari uraian yang telah saya uraikan tadi, saya tertarik melakukan pengujian terhadap pengaruh penambahan limbah plastik terhadap kuat tekan beton. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah, bagaimana pengaruh penambahan limbah plastik terhadap kuat tekan beton dengan penambahan 0%, 5%, 10% dari volume beton. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini menjawab
yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan limbah plastik terhadap kuat tekan beton dari 0%, 5%, 10% dari volume beton. Selanjutnya adalah batasan. Ada beberapa batasan masalah yang saya lakukan pada penelitiannya nanti. Yang pertama adalah saya memperoleh cacah limbah plastik dari bank sampah induk Berkah Jaya Plastindo dan ukuran sekitar 12 mm dengan jenis plastik PVC atau polyvinyl klorid. Poin yang kedua adalah bahan tambah. Bahan tambah saya menggunakan presentasi 5%, 10%, dan 10% dari volume beton. Adapun campuran atau mutu dari beton tersendiri sudah saya tentukan, yaitu K225 kg per cm persegi. Selanjutnya adalah untuk sampel benda uji nanti, saya menggunakan ukuran kubus dengan ukuran 15 x 15 x 15 cm. Dan untuk melakukan pemilihan campurannya nanti, saya melakukan SNI 7656 tahun 2016. Kemudian manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat pada proposal saya ini. Ada 3. Yang pertama adalah untuk mahasiswa itu sendiri sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah untuk pemerintah, untuk bagaimana mengolah sampah sehingga dapat menghemat anggaran kebersihan pemerintah. Yang terakhir adalah untuk masyarakat, membuka kesadaran masyarakat bahwa sampah atau limbah plastik bisa kita manfaatkan kembali untuk jauh yang lebih bermanfaat. Selanjutnya adalah sistematika penelitian. Ada 5 bab pada skripsi saya nanti. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua dasar teori, 3 metodologi penelitian, keempat pembahasan, yang terakhir penutup. Di bab 2 dasar teori. Ada di bab 2 berisi mengenai dasar teori yang menjadi acuan pada saat melakukan analisa. Di bab 4, yang pertama adalah pengertian beton itu sendiri menurut SNI 7656 tahun 2012, yaitu beton adalah campuran semen Portland atau semen hidrolis yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tambah bahan tambahan membentuk massa yang padat, kuat, dan stabil. Selanjutnya, jenis plastik PVC atau polyvinyl klorid diproduksi dengan cara polimerisasi monomer vinyl klorid CH2 CHCl. Daur ulang PVC ini memang sangat sulit dilakukan karena perbandingan antara mendaur ulang dengan pembuatan yang baru itu lebih mahal, sehingga tepat sekali saya dalam skripsi ini menggunakan jenis plastik PVC, yang mana jenis dari plastik PVC berupa perpipaan dan lain sebagainya. Adapun titik leleh dari PVC ini adalah 100 sampai 250 derajat Celcius. Kekuatan tekan. Adapun maksud dari penelitian saya adalah menentukan kuat tekan dari pengaruh penambahan limbah plastik tadi. Dengan rumus, kuat tekan sama dengan beban maksimum dengan satuan Newton dibagi dengan luas penampang benda uji dengan satuan milimeter persegi. Adapun tinjauan pustaka, ada beberapa yang saya lihat. Yang pertama adalah dari peneliti Supartiko dan Ratnanik. Ini merupakan jurnal yang mana berjudul dengan pemanfaatan limbah plastik sebagai pengganti agregat kasar pada campuran beton pada campuran beton. Hasil pengujian sifat beton ini menunjukkan bahwa semakin besar penambahan olahan limbah plastik pada campuran beton, semakin kecil berat jenis betonnya. Dan kuat tekan beton maksimal adalah 12,24, mengalami penurunan kuat tekan beton sebesar 63,81% terhadap variasi penambahan olahan limbah plastik. Tinjau pustaka yang kedua adalah Erwin Rommel dengan judul Pembuatan Beton Ringan dari Agregat Buatan Berbahan Plastik. Dari hasil pengujian ini diperoleh plastik berat jenis agregat 1,15 yang mana penyerapan tinggi dan proporsi
Menyarankan penggunaan beton ringan tidak ditempatkan pada tingkat kelembapan yang rendah, karena jika ditempatkan di suhu yang tinggi akan mengurangi kekuatan beton. Tinjauan pustaka yang ketiga adalah Devi Pranata, alumni mahasiswa Teknik Sipil Utama, dengan judul Kuat Tekan Beton dengan Penambahan Styrofoam sebagai Pengganti Sebagian Agregat Kasar. Adapun hasil penelitian ini diperoleh penambahan styrofoam dapat mengurangi bobot atau berat campuran beton, sehingga beton lebih ringan atau berat volumenya berkurang. Makin besar jumlah styrofoam, makin kecil berat volumenya. Penambahan styrofoam pada campuran berat memberikan pengaruh kurang baik pada kekuatan beton, karena styrofoam yang tidak menyatu dan dianggap sebagai rongga udara pada beton. Inilah tinjauan pustaka, ada 3 tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Adapun lokasi penelitian di UPTD Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kota Tangerang Barat, yang mana pengambilan limbah plastik tadi pada bank sampah Berkajaya Plastindo di Tembalu. Tabel proporsi rencana sampel. Menurut perencanaan saya, dengan presentasi 0%, 5%, dan 10%, 15%, ada 7 hari, 14 hari, dan 28 hari, dimana tiap sampel saya buat 2 buah, dimana jumlah dari total sampel yang saya buat adalah 18 buah dengan ukuran yang sama, kubus, yaitu 15 x 15 x 15 cm. Bahan penelitian yang pertama adalah semen jenis 1 merek Gresik. Selanjutnya agregat halus menggunakan pasir sintu. Selanjutnya agregat kasar menggunakan batu merak. Dan air saya gunakan pada lab UPTD Dinas PU. Dan untuk campuran cacahannya saya gunakan dari bank sampah Berkah Induk tadi. Analisis data. Pengujian yang saya gunakan selanjutnya akan dianalisis menggunakan SPSS 25, mana sebelumnya pada skripsi sebelumnya menggunakan SPSS 21. Pada uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam variabel yang ada dianalisis distribusi normal. Data yang baik dan layak digunakan untuk penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal, yang mana nilai dari ketentuannya signifikasinya lebih besar daripada 0,05, di mana itu sudah termasuk distribusi normal. Jika kurang, maka tidak termasuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, mungkin saya langsung serahkan ke Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan atau yang lain untuk tanggapan terhadap paparan yang diberikan oleh dua orang yang sudah mempresentasikan tadi. Untuk pertemuan pertama saya beri kesempatan dulu ke para mahasiswa. 1 hour later.